Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para cucu Abah. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Abah mau berbagi cerita lagi nih kepada para cucu Abah nih. Cerita misteri kali ini Abah beri judulnya Siti si Penari Ronggeng. Silahkan disimak ya Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng pegunungan, hidup seorang Nyai Ronggeng bernama Siti. Siti adalah seorang penari ronggeng yang terkenal di desanya. Ia memiliki kecantikan dan keahlian menari yang luar biasa, sehingga banyak pria yang terpesona olehnya. Suatu hari, ketika Siti sedang tampil di sebuah pesta desa, seorang pria misterius yang mengenakan jubah hitam datang menemuinya. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kisuro, seorang dukun yang memiliki ilmu pesugihan. Kisuro mengatakan bahwa ia dapat memberikan kekayaan dan ketenaran kepada Siti jika ia bersedia menjalani ritual pesugihan. Meskipun awalnya ragu, Siti tergoda oleh tawaran Kisuro. Ia merasa bahwa kehidupannya sebagai ronggeng seringkali sulit dan ia ingin memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setuju untuk menjalani ritual pesugihan, Siti dan Kisuro bersiap-siap untuk melaksanakannya. Ritual pesugihan yang dilakukan oleh Siti dan Kisuro berlangsung di tengah malam, di tempat terpencil di hutan belantara. Mereka dikelilingi oleh lilin-lilin yang menyala redup, dan Kisuro mulai membaca mantra-mantra kuno. Ritual ini terasa semakin mencekam dengan tiupan angin yang kencang dan suara hutan yang sunyi. Ketika ritual mencapai puncaknya, Siti merasakan energi yang aneh mengalir melalui dirinya. Ia merasa sesuatu yang tak tergambarkan, seperti kehadiran makhluk gaib di sekitarnya. Namun, ia bertahan dan menyelesaikan ritual tersebut. Setelah ritual selesai, Kisuro memberikan Siti sejumlah uang dan permata yang berkilauan. Siti merasa senang dengan hadiah tersebut dan keluar dari hutan bersama Kisuro. Namun, kebahagiaan Siti tidak berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan perubahan yang aneh di dalam dirinya. Ia menjadi semakin terikat kepada Kisuro, dan perasaannya terhadap perubahan menjadi sesuatu yang mencekam. Siti juga mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri dan menderita mimpi buruk yang mencekam. Siti semakin merasa terjebak dalam perjanjian pesugihan yang ia buat dengan Kisuro. Setiap harinya, ia merasa kehilangan sebagian dari dirinya. Keberhasilan dan kekayaan yang dijanjikan sepertinya datang dengan harga yang mahal. Ia mencoba mencari bantuan dari seorang dukun lain yang dikenal sebagai Mbah Jaya. Mbah Jaya adalah seorang dukun tua yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu spiritual dan pesugihan. Siti menceritakan masalahnya kepada Mbah Jaya, dan sang dukun mulai menyelidiki apa yang terjadi kepada diri Siti. Mbah Jaya menemukan bahwa Kisuro telah menjebak Siti dalam ilmu pesugihan yang sangat kuat dan gelap. Ia memperingatkan Siti bahwa hanya ada dua cara untuk mengakhiri perjanjian ini, melalui kekuatan spiritual yang sangat kuat atau menghadapi Kisuro langsung. Siti memutuskan untuk mencoba kedua cara tersebut. Ia memulai pelatihan spiritual dengan Mbah Jaya untuk memperkuat dirinya dan melawan pengaruh Kisuro. Pada saat yang sama,
Siti juga mencari cara untuk menghadapi Kisuro dan mengakhiri perjanjian mereka. Siti menjalani pelatihan spiritual dengan Mbah Jaya selama beberapa bulan. Ia belajar mantra-mantra perlindungan, meditasi, dan ilmu-ilmu spiritual lainnya yang diperlukan untuk menghadapi Kisuro. Semakin lama, Siti merasa kekuatan dalam dirinya tumbuh, dan ia semakin siap untuk menghadapi Kisuro. Sementara itu, Kisuro merasa bahwa Siti mulai memberontak terhadap pengaruhnya. Ia menjadi semakin marah dan berusaha untuk menjaga kendali atas Siti. Konfrontasi antara Siti dan Kisuro semakin dekat. Pada malam yang gelap dan berawan, Siti dan Kisuro bertemu di tempat yang sama di mana ritual pesugihan pertama kali dilakukan. Mereka terlibat dalam pertarungan spiritual yang hebat, di mana Siti menggunakan kekuatan yang telah ia pelajari dari Mbah Jaya. Selama pertarungan, Siti berhasil mengungkap kebenaran tentang identitas sebenarnya Kisuro, dan mengungkap bahwa ia adalah makhluk gaib jahat yang berusaha memperbudaknya. Dengan kekuatan spiritual dan tekadnya, Siti berhasil mengalahkan Kisuro dan memutuskan ikatan pesugihan di antara mereka. Siti merasa lega dan merdeka dari pengaruh jahat Kisuro. Namun, ia juga menyadari bahwa pengalaman ini telah meninggalkan bekas dalam hidupnya, dan ia harus memulihkan kembali hidupnya yang hancur dan membangun kembali hubungan dengan keluarganya serta masyarakat desanya. Setelah berhasil mengalahkan Kisuro dan memutuskan ikatan pesugihan, Siti kembali ke desanya dengan perasaan lega dan berharap. Ia merasa beban besar telah terangkat dari pundaknya, dan kini dia bisa memulai hidup baru. Siti memutuskan untuk berhenti menjadi seorang Nyai Ronggeng dan fokus pada pekerjaan yang lebih positif dan bermanfaat bagi masyarakat desanya. Dia membantu membangun sekolah untuk anak-anak desa, sehingga mereka dapat mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Selama bertahun-tahun berikutnya, Siti berusaha memperbaiki hubungan dengan keluarganya yang telah terabaikan selama ia terjerat dalam pesugihan. Dia juga mendukung masyarakat di desanya dan menjadi figur yang dihormati. Cerita Nyai Ronggeng yang menjadi korban pesugihan ini berakhir dengan Siti menemukan kedamaian dan makna sejati dalam hidupnya. Ia memahami bahwa kekayaan dan ketenaran palsu tidak sebanding dengan kebahagiaan, kebebasan, dan cinta yang dia temukan dalam hidup yang sederhana dan bermanfaat. Nah, demikian cerita dari Abah untuk kali ini. Semoga para cucu Abah merasa terhibur ya. Tunggu cerita Abah selanjutnya ya cu.